Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat fitur pencarian data ke dalam sistem dengan menggunakan visualbasic.net. Lalu fitur ini akan kita langsung implementasikan pada menu penilaian mahasiswa. Jadi kita akan preview dulu tampilan programnya. Sini sudah ada fitur login. Kita input sesuai dengan data yang ada di database. Nah, kita akan membuat satu menu baru, yaitu data proses. Lalu ada menu yang namanya input penilaian. Nah, di sini saya akan membuat pencarian, ya. Ini pencarian file mahasiswa untuk mencari data mahasiswa, mata kuliah, dan nama dosennya. Nama dosen ini otomatis pada saat kita klik mata kuliah, pada saat kita pilih mata kuliahnya, dan mata kuliah ini otomatis melakukan fill data pada saat kita memilih data mahasiswanya. Nah, selanjutnya ada nilai absen, formatif, sampai dengan nilai UAS. Nah, seperti biasa, untuk mendapatkan nilai akhir yang di bawah sini, kita perlu hitung dulu nilai akhirnya, lalu kita baru simpan data. Nah, di data grid view ini, data yang muncul adalah data nilai mahasiswa per mata kuliah yang diambil, seperti itu. Coba kita lakukan pencarian data. Nah, pada saat kita klik button pencarian file data, nah, kita akan bisa memilih di sini untuk Andre. Nah, ini ada dua, kita pilih yang pertama, ya. Nah, ini bisa buat pilih-pilih data yang lain, bisa Arif, bisa juga seperti itu. Kita klik mahasiswanya, lalu sini dia akan otomatis melakukan fill data, yaitu NIM dan nama mahasiswa. Nah, pada saat kita pilih, dia akan otomatis memfill data NIM dan nama mahasiswanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu step selanjutnya adalah pada saat ini sudah kita pilih, dia akan otomatis mata kuliah mana saja yang diambil oleh mahasiswa yang ada di atas sini. Contoh Andre, berarti dia di sini baru ada satu mata kuliah yang diambil. Ini contoh. Untuk datanya bisa kita lihat di tabel jadwal. Ini adalah tabel baru yang akan kita buat. Sini ada NIM-nya nih. Coba kita cek data mahasiswa. Untuk Andre ini kan NIM-nya 501, ya. Kalau kita lihat 501 ini adalah Andre. Nah, dia mengambil mata kuliah 1. Dan sini datanya memang 2. Nah, kita lihat di tabel mata kuliah, ya. 1 itu adalah pemrograman Visual 2. ID matkulnya adalah, ini adalah kolom yang dipanggil. Jadi kode yang dipanggil adalah PVS 001. Kita lihat. Nah, ini adalah kode yang enable. Pada saat kita klik, nama dosennya akan dimunculkan dari tabel jadwal, yaitu adalah dosennya Iswahyudi. Coba kita pilih. Ini kita buat otomatis. Nah, dosen juga otomatis ke-fill. Jadi untuk pertemuan ke-11 ini kita akan find atau pencarian data sampai sini, ya. Sampai sini dulu. Kita akan bahas scriptnya. Di pertemuan berikutnya kita membahas input penilaiannya. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama kita bahas yang pencarian data ini dulu. Oke.
Nah, pertama kita buat tabelnya. Ini adalah tabel jadwal. Saya sudah membuat 2 sampel data. Nah, ini adalah struktur dari tabel jadwal. ID jadwal. Di sini auto increment. ID mata kuliah. Ya. Name variabel karakter gitu ya. Dosen variabel karakter. Tanggal dan ruang. Coba kita cek lagi. Ini kan tanggalnya tanggal 19, ruang A. Ini contoh. Oke. Nah, jika tabel sudah kita buat dengan struktur yang di sini, bisa kita mulai pembuatan layout. Nah, di sini ada 2 text box untuk data mahasiswa. Text box yang atas saya beri nama text name, dan untuk namanya saya namakan dengan txt nama mahasiswa. Lalu buttonnya untuk pencarian atau memunculkan pop-up data mahasiswa yang tadi, saya beri nama buttonnya find MHS. Oke. Di sini juga ada mata kuliah. Ini adalah combo box. Oke, ini adalah combo box. Yang datanya nanti akan kita fill. Itu saya beri name adalah cb combo box underscore matkul. Lalu text box untuk memfill nama dosen, saya beri nama txt dosen. Oke. Nah, kita akan bahas untuk fitur pencarian data mahasiswanya terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah tampilan layout dari pencarian mahasiswanya. Coba kita cek. Nah, sini saya namakan formnya adalah MHS Finder. Nah, seperti ini pencarian data. Ini adalah data grid view yang saya namakan DGV underscore mahasiswa. Sini adalah menampung data mahasiswa yang ingin dipilih. Lalu saya juga memberikan fitur search ya. Search di sini adalah search khusus untuk mencari data pada menu ini agar lebih mempermudah juga. Ya. Di sini untuk teks untuk pencarian kata kuncinya atau keyword, saya beri nama text boxnya adalah txt cari, dan button pada saat pilih adalah button cari ya. Saat kita pilih dengan keyword ini, dia akan menampilkan data grid view-nya. Lalu ada layout 2 text box ini, text name dan text mahasiswa. Pada saat kita klik event pada data grid view-nya, dia akan memfill data ke 2 text box ini. Lalu pada saat kita pilih eventnya adalah dia akan menutup window atau form, lalu mengirim parameter 2 data ini ke halaman form nilai. Saat kita klik button pilih, coba kita bedah mulai dari sini dulu pencarian data. Jadi pada saat kita pilih ya, eventnya ada di sini atau boleh di sini pada saat di sini. Nah, jadi seperti biasa kita konfigurasi dulu, import MySQL data .mysql client. Nah, kita setting koneksinya seperti biasa. Jadi sini ada adapter, dataset, binding, dan komennya. Nah, kita juga buat Finder load di sini untuk data yang di load pertama kali. Untuk kalian membuat function loadnya seperti biasa, kalian tinggal double klik. Nah, dia akan membuat nama kelas serta load
Jadi ini adalah function yang di load pertama kali. Nah, untuk data yang di load pertama kali adalah load data mahasiswa dengan key-nya kosong. Jadi semua data akan dimunculkan. Nah, kalau kalian lihat di sini scriptnya, nah, dia mendeklarasi suatu parameter string. Nah, lalu dia mencek parameter yang dikirim key. Jika key-nya tidak kosong, dia akan membuat query n seperti ini. Jadi lebih lengkap validasinya. Nah, jika tidak, param ini adalah kosong. Jadi kita fokus ke query-nya. Nah, jadi kalau dengan paramnya kosong, dia akan mencari sebatas data mahasiswanya aja. Oke. Ini untuk load pertama kali ya, tanpa key. Jadi dia mengambil semua data. Oke, beda pada saat kita klik pilih. Nah, di button cari klik ini kita deklarasi keyword sebagai string. Keywordnya kita fill data txt-nya. Jadi keyword ini adalah data yang kita ketik di menu pencarian ini, text box ini. Pada saat kita pilih eventnya adalah dia memanggil function load data MHS seperti yang di load pertama kali, namun dia mengirim satu parameter yaitu keyword yang isinya adalah keyword yang kita ketik. Coba kita butuh lagi. Nah, sama seperti ini, cuman ini kondisinya ada data. Nah, jadi dia masuk validasi ini, keywordnya tidak kosong, jadi dia akan menjalankan query, yaitu di mana nama kita menggunakan query like ya. Nah, kita gunakan tanda persen untuk mencari yang similar dengan keyword yang kita ketik, dan ada name. Jadi kita bisa ketik di sini yaitu name atau nama mahasiswanya, karena di sini kita sudah sediakan nama dan name. Di sini adalah key seperti itu. Lalu ini koneksinya query yang tadi, kita lakukan dataset, data adapter, lalu kita gunakan fungsi try di sini, yaitu adalah menjalankan query, dan di sini adalah memfill data grid view yang ada di sini sesuai dengan query yang sudah kita buat. Jadi kalau kita klik ini pilih, nah dia akan merefresh data sesuai yang kita pilih seperti yang tadi. Nah, selanjutnya coba kita pilih. Nah, lalu adalah event pada saat kita double klik data grid view-nya. Ini sama seperti kita buat fitur menu klik edit pada data mahasiswa, namun di sini kita akan memfill data mahasiswanya untuk memfill name dan nama di sini. Oke. Ini fungsinya. Lalu kita fill berdasarkan baris yang kita pilih. Fill text ini adalah function untuk melakukan aksi fill ke text box name dan mahasiswa yang ada di bawah ini. Nah, dia lakukan try lagi, name.text. Nah, kita memanggil pada baris yang sudah kita pilih dan sel ke 3 di sini. Kan dia dimulai dari 0 itu untuk ID-nya, yang satu ini untuk namanya, dan kedua adalah name-nya. Oke. Nah, jika kita sudah berhasil fill ke sini, kita klik button pilih. Nah, di sini adalah kita deklarasi obj sebagai form nilai.
Jadi form nilai yang mau kita lempar apa sih, parameternya mau dikirim obj.str mahasiswa dan str name, mahasiswa dan name. Namun variabel ini harus kita buat dulu di form nilai sebagai public variabel yang bisa diakses ya. Public variable yang sini yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi kita sudah menyediakan properti name dan mahasiswa sebagai string. Nah, ini yang akan kita set ya. Di sini saya melakukan dua variabel. Nah, dia akan men-set ya mahasiswa name berdasarkan text box yang kita sudah fill. Nah, lalu form nilai ini kita show. Lalu selanjutnya adalah form finder ini kita close. Jadi pada saat kita klik, dia set dua variabel public ini di form nilai, lalu kita show form nilainya, lalu kita close menu pencarian datanya. Seperti itu. Ini sudah kita bahas. Coba kita preview lagi untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi kan tadi kita klik, nah ini ada event klik yang tadi ya. Event pada sel klik ini. Nah, dia akan melakukan fill ke dua text box ini. Sel kedua itu adalah dilihat dari 0, 1, 2. Dia adalah mengambil name-nya. Dan untuk nama dia mengambil sel ke 1. Seperti itu pencariannya. Nah, seperti ini. Namun kalau kita pilih ini dia tetap, namun ini masih ada. Kita pilih di sini. Nah, pilih di sini adalah event pada saat kita ini. Nah, ini button pilih. Kita deklarasi obj sebagai form nilai. Nah, kita set ke form nilai ini public variabelnya, lalu kita show, kita close lagi. Seperti itu cara kerjanya. Nah, sini dia sudah fill. Nah, lalu pada saat form ini di load, form mahasiswa ini di load, coba kita lihat. Form nilainya di load. Ini untuk codingan form nilainya. Biasa kita import MySQL data, setting konfigurasi, sini CMD dan data reader. Ini yang perlu diperhatikan, dua ini. Nah, ini yang sudah kita deklarasi public variabelnya. Ada juga ID mata kuliah. Nah, ID mata kuliah ini belum kita set, jadi kita setnya pada saat form ini di load. Nah, ini form nilai.load, kita langsung fill. Kita langsung fill mahasiswanya adalah string mahasiswa yang sudah kita kirim datanya, name juga. Nah, untuk ID mata kuliah ini akan kita kirimkan datanya pada saat kita load function fill mata kuliah. Nah, sini kita buat functionnya adalah fill mata kuliah yang isi parameternya adalah key. Key ini adalah isinya name. Oke. Dia akan mencari data mata kuliah berdasarkan name yang kita pilih dari mahasiswa. Nah, jadi mata kuliah itu akan ditampilkan berdasarkan mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah yang sudah mereka pilih. Seperti itu. Kita deklarasi
untuk query parameter. Nah, kita cek jika key-nya tidak kosong, kita akan tambahkan nim sama dengan key-nya. Oke. Kita set konfigurasi connection-nya, connection string. Nah, sini ini adalah query-nya. Coba kita bedah. Kalau kita lihat di sini adalah pilih select if null. Nah, jika dia tidak kosong, dia akan mengambil ID mata kuliah dari variabel B. Jadi sini adalah joinan dua table, yaitu tabel jadwal mata kuliah, dan dijoin ke tabel mata kuliahnya. Tabel jadwal sebagai A dan tabel mata kuliah sebagai B, dimana relasinya adalah ID MK ya. Coba kita lihat jadwal dan mata kuliah. Jadwal dan mata kuliah. Nah, sini adalah relasinya ID mata kuliah di sini yang kita ambil. Nah, seperti itu. Ini yang akan kita join ke sini untuk mengambil data ID mata kuliah ini. Ini relasinya, oke. Seperti itu. Kita ambil ID mata kuliahnya. Nah, ini yang kita ambil. Oke, kita open connectionnya. Kita execute query dan kita tamu ke data reader ya. Nah, sini adalah perulangan. Kita baca karena di sini saya kasih limit. Coba kita cek. Nah, tidak, maksudnya kita ambil satu kolom aja, yaitu ID mata kuliah. Jadi drop down ini kita add dengan data-data ID mata kuliahnya, seperti itu. Lalu data readernya kita close, koneksinya juga kita close. Lalu item ini akan memunculkan data seperti ini. Nah, gimana pada saat kita klik? Itu adalah eventnya pada saat selected index change ya. Jadi pada saat indeksnya berganti dari combo box mata kuliah, dia akan memanggil function get dosen untuk memfill nama dosen di kolom dosen ini, seperti itu. Kita lihat isi functionnya. Kita deklarasi dulu. Ini sama, kita membutuhkan satu parameter yaitu key. Yang kita lempar di sini adalah ID mata kuliah ya, karena kan yang kita pilih ini adalah ID mata kuliah, data ID mata kuliah. Nah, jadi yang kita lempar adalah data ID mata kuliahnya. Kita sebagai key, kita deklarasi query-nya sebagai string buat koneksi. Nah, sini kita cek jika key-nya tidak kosong. Nah, dia akan menjalankan aksinya jika key-nya tidak kosong. Jadi kita query ini kita fill dengan select if null dosen from tabel jadwal, di mana ID mata kuliahnya kita lihat dulu tabelnya. Ini adalah tabel ID mata kuliah, ID jadwal. Sini bisa terlihat di jadwal di mana ID mata kuliahnya itu select. Nah, kita select di sini dari mata kuliah, di mana ID matkulnya adalah matkul yang dipilih. Nah, matkulnya mana? Nah, jadi kan kita pilih nih. Oke. Nah, ini. Nah, kita pilih lagi ID matkul di sini, ID MK, untuk mendapatkan nama dosen ini.
seperti itu. Karena kan kita cuman punya data ID matkul nih, ini. Nah mungkin kan kita langsung pilih ke tabel ini karena nggak ada datanya, namun dia ada relasi menggunakan ID MK seperti itu. Jadi ibaratnya kita punya data seperti ini, tapi kita mau ngambil data yang ada di sini. Nah kita butuh relasinya. Relasinya yang mana? Relasinya adalah ID mata kuliah ini. Nah kita cocokkan, oh ini dia. Jadi kita ambil data ID MK nya, lalu kita pilih nama dosennya seperti itu. Nah, seperti ini, dimana ID MK adalah select ID MK IFNUL. Nah, kalau di IFNUL dia cuman, kalau dia kosong dia cuman menampilkan data kosongan aja. ID MK as ID MK, dimana dari tabel mata kuliah, dimana ID mata kuliahnya adalah key yang sudah kita kirim, yang isinya adalah nomor mata kuliahnya, numerator mata kuliahnya. Di sini saya kasih limit aja 1 karena kita cuma membutuhkan satu aja, satu baris, nggak perlu banyak-banyak yang akan kita input atau kita fill ke dalam txt nama dosennya seperti itu. Kita sudah dapat nama dosennya, maka bisa kita coba dulu di sini query-nya. Kita menggunakan mata kuliah yang ini. Nah, seperti ini. Kita limit 1, kita go. Nah yang muncul harusnya adalah nama dosennya Iswahyudi. Kita klik, eventnya adalah pada saat kita klik ini ya. Coba kita lihat codingannya, ini ya, txt dosen CMD. Jadi hasilnya langsung satu, execute, lalu kita convert type-nya ke dalam tipe data string gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung ambil hasilnya itu nggak bisa, jadi kita perlu convert dulu ke dalam string, baru dia bisa memfill datanya ke text box dosen. Kita close, dan kalau error dia akan menunjukkan message. Coba kita cek. Nah seperti ini. Jadi pertama kita find, nah seperti ini. Nah kita acuannya adalah dari tabel jadwal ini ya, karena ini yang mempunyai relasi. Jadi kalau di slide ini dia akan kosong gitu, nggak ada datanya. Nah sini kita coba untuk NIM yang kedua, yaitu adalah siswa kedua adalah Agung. Si Agung ini juga sama nih, mata kuliahnya pemrograman visual juga. Berarti nanti data yang muncul adalah PVS juga. Lalu mata kuliahnya dan dosennya adalah sama ya. Kita cari datanya Agung sama. Nah seperti ini. Codingannya juga seperti ini, get dosen. Nah ini codingan pada saat kita klik MHS nya sini. Ini MS Finder show. Jadi dia membuka pop up atau menampilkan menu MS Finder-nya ini. Lalu untuk formulanya di hide seperti itu. Nah kurang lebih seperti ini codingannya. Untuk fill matkul sudah kita bahas, ini juga. Oke.
Jadi untuk pertemuan 11 kita cukup membahas tentang gimana caranya mencari data ya, dari Visual Basic. Sudah kita bahas codingannya. Jika ingin bertanya, bisa kalian tanyakan di grup atau di forum LMS ya. Kita lanjutkan minggu depan pertemuan terakhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.